Para anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membatalkan agenda pemungutan suara untuk kepastian akhir perang terhadap Iran. Perwakilan Partai Demokrat bilang ini permainan Partai Republik karena sudah kalah jumlah suara. Media internasional New York Times dan The Guardian melaporkan pemungutan suara itu seharusnya dijadwalkan pada Kamis sore waktu Washington DC. Pemungutan suara yang diajukan Partai Demokrat ini akan membatasi kampanye militer dan memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik diri dari perang terhadap Iran. Namun, para pemimpin Partai Republik dalam Parlemen AS menunda langkah itu hingga awal Juni. Undang-Undang Amerika Serikat mengatur Presiden punya waktu 60 hari terlibat konflik militer sebelum Kongres harus menyatakan perang atau mengizinkan penggunaan kekuatan militer. Beberapa hari lalu, Kongres Amerika Serikat mencecar Kepala Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM terkait serangan terhadap sekolah putri Minab di awal perang terhadap Iran. Anggota Kongres mempertanyakan keputusan serangan yang menargetkan wilayah sipil dan meminta kepastian pertanggungjawaban Pentagon atas serangan lebih dari 80 hari lalu itu. Namun, Kepala Pusat Komando AS Laksamana Bradley Cooper menjawab investigasi serangan masih berlangsung. Ia juga membantah serangan menargetkan warga sipil. Tapi, Kongres tidak percaya atas jawaban Laksamana Bradley Cooper itu. Congressman, to reiterate, the United States does not deliberately target got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Just so you know, and I have an enormous amount of respect for you and an enormous amount of respect for the Pentagon, I do not trust that answer. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras Iran tidak boleh memperkaya uranium atau mengembangkan senjata nuklir. Trump bilang Amerika Serikat akan mendapatkan uranium itu meskipun tidak membutuhkan maupun menginginkannya. Kata Trump, AS akan hancurkan uranium Iran. Sebelumnya AS mencabut rencana serangan ke Iran yang diklaim karena permintaan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Trump juga bilang ada perkembangan diskusi yang besar dalam perkembangan proposal kesepakatan Iran. Para anggota Kongres dari Partai Republik menunda pemungutan suara untuk menentukan kepastian perang terhadap Iran. Nah, di lain pihak Demokrat mengklaim ini jadi strategi Partai Republik karena sudah tahu akan kalah suara dari Demokrat yang ingin menghentikan perang. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap langkah Amerika untuk memastikan Iran tidak dapat uranium dan membuka kembali Selat Hormuz? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung mantan Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq. Assalamualaikum Pak Mahfud. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Terima kasih. Dalam diskusi kami kali ini, sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami pengamat militer dan intelijen dari Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Pak Stanis, selamat malam Pak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan menunda ini, Pak Mahfud, ditundanya pengambilan keputusan digeser ke awal Juni oleh Kongres ini part of strategi, bagian dari strateginya Partai Republik yang menjadi partai mayoritas yang mendukung pemerintahannya Trump, atau justru ini bagian dari udah jengah nih Partai Republik sudah 2 kali dan efeknya udah menjalar ke mana-mana dampak dari perang ini? Iya, penundaan secara sepihak dan mendadak ini adalah cara untuk buying time. Karena Partai Republik memiliki hitungan kalau saja pengambilan keputusan dilakukan tanggal 21 kemarin, itu bisa dipastikan mereka akan kalah. Dan Kongres ya pada akhirnya harus menghentikan perang yang sudah dimulai oleh Trump. Jadi atas dasar hitung-hitungan itu, karena kalau kita lihat kan Partai Demokrat itu kan sudah mengklaim mereka sudah mengamankan tambahan suara minimal ada 2 anggota Kongres dari Partai Republik. Jadi ini adalah cara dari Ketua DPR Amerika, Ketua Kongres Amerika yang dari Partai Republik untuk mengulur waktu
agar mereka bisa melakukan konsolidasi ulang, agar memastikan pengambilan keputusan itu minimal draw, seperti keputusan yang lalu kan 212 dan 112. Nah, sehingga kalau draw itu artinya Kongres tidak bisa menolak keputusan perang yang sudah diambil oleh Trump. Dan itu masih mungkin terjadi, draw itu bakal terulang, atau melihat dinamikanya sekarang, apalagi mendekati momen untuk menuju ke pemilihan midterm election itu, masih ada celah nggak sih sebetulnya Pak di situ? Ya, yang jelas ini kan ada waktu sampai berakhirnya reses di bulan Juni kan. Pasti Trump, pemerintahannya dan juga Partai Republik di Kongres akan melakukan berbagai upaya untuk mengkonsolidasi lagi dukungan suaranya, sehingga kalaupun terjadi pengambilan keputusan di voting mereka bisa menang. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya nanti dalam pengambilan keputusan Republik ini kalah di Kongres, maka itu berarti secara politik pemerintahan Trump ini dianggap telah juga kalah ya secara politik, dan ini pasti akan mempengaruhi pemilu setelah di bulan November nanti, karena ini kan jaraknya tidak jauh ya. Jadi saya kira memang ada hitung-hitungan politik domestik yang sangat kuat dan ketat sekarang ini, sehingga baik Trump maupun Partai Republik ini pasti akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa mereka tetap unggul atas Demokrat. Oke, kalau Pak Stanis, Anda menangkapnya juga sama, ini buying time atau ada hal lain? Karena begini, yang saya ingat juga dari Trump pernah bilang bahwa dia tidak perlu menunggu keputusan dari Kongres, dan dia sudah mengklaim duluan perang dengan Iran sudah selesai dengan penerapan gencatan senjata. Ya, ini saya kira strategi Trump untuk jangka panjang ya. Jadi kan ini dampaknya bukan hanya masalah perang, tapi dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Trump. Jika nanti Partai Republik kalah, itu nanti dampaknya nanti di pemilu setelah nanti Trump juga bisa kalah. Saya sepakat tadi bahwa disampaikan juga ini bisa berbahaya itu. Tapi kita lihat bahwa di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi perang, di dalam situasi politik yang sangat kompleks, ini kan yang terlihat ini belum tentu apa yang terjadi di balik layar itu belum tentu sama. Jadi bisa saja bahwa ini merupakan suatu jalan untuk mengulur waktu untuk exit strateginya Trump dari Iran. Bisa saja itu exit strateginya supaya dia lebih mulus keluar dari Iran tanpa kalah di depan publik. Jadi mengulur waktu dulu, kemudian nanti ada jeda tanpa batas waktu yang ditentukan kapan, itu suatu strategi juga. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya perang ini ternyata tidak didukung oleh mayoritas Amerika. Ini yang menjadi catatan, bahwa perang ternyata tidak didukung. Kemudian sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait anggaran, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa sasarannya bisa ke warga sipil, apalagi perempuan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Trump tidak kuat. Dan ini cukup berbahaya saya kira untuk menghadapi pemilu setelah nanti. Walaupun begitu, apakah masih ada celah yang Anda baca Trump ini akan tetap bersikeras melakukan serangan ke Iran dengan mengubah strategi yang disebutkan tadi ya, buying time itu tadi, dengan momentum belum ada keputusan yang diambil Kongres nih, Pak Stanis? Ya, celah itu kan bisa diciptakan ya. Ada momentum-momentum yang bisa diciptakan yang bisa membuat celah itu Trump bisa melakukan perang. Misalnya tiba-tiba ditemukan senjata nuklir misalnya, atau ditemukan tapi saya kira itu sangat kecil kemungkinan ketika menciptakan momentum untuk menjadikan celah Trump melakukan serangan atau melakukan perang lagi. Jadi saya kira ini memang arahnya sebenarnya adalah mengakhiri perang, tetapi dengan cara yang halus, tanpa kalah di depan publik, dan Trump juga nanti aman di pemilu setelah. Jadi ini perlu strategi. Saya kira ini buying time ini salah satu strategi yang memang mereka lakukan untuk itu. Oke. Pak Mahfuz, kalau melihat aturan yang diberlakukan di Amerika Serikat itu kan limitnya 60 hari ya, untuk pengambilan sikap perang di satu wilayah tertentu. Sementara sekarang kan udah jalan 3 bulan nih, udah lebih 80 hari. Kalau sekarang masih belum ambil keputusan, malah diundur ke bulan Juni Kongres itu, ini nasib perang ini bisa dikatakan ilegal seketika kalau gitu? Ya, kalau bicara aturan main atau regulasi di konstitusi atau undang-undang Amerika, sebenarnya masih ada celah Trump untuk bisa bermain dalam hal ini. 60 hari itu memang sudah terpenuhi 60 hari itu terpenuhi persis tanggal 8 Mei yang lalu, ketika 8 April ketika kemudian disepakati gencatan senjata, lalu ada proses negosiasi perundingan. Nah,
Lalu ada tambahan waktu 30 hari bagi Trump untuk melakukan penarikan mundur pasukan yang sudah diterjunkan di medan tempur. Makanya kalau kita lihat kenapa kapal induk George Bush misalnya kan ditarik pulang. Artinya masih ada, kalau kita hitung 30 hari, ini masih ada 1 minggu atau sampai 10 hari ke depan ya bagi Trump untuk menyelesaikan seluruh operasinya ini. Nah, menurut saya selain jeda waktu sampai Juni nanti dipakai untuk konsolidasi di Kongres dan juga di Senat, yang paling mungkin dilakukan adalah mengkonsolidasi proses negosiasi di belakang layar yang sekarang ini masih terus berjalan dan melibatkan beberapa negara teluk, ya bukan hanya Pakistan. Sehingga kalau menurut saya yang paling mungkin skenarionya adalah sebelum berakhir 90 hari, 60 hari plus 30 hari, dan sebelum nanti Kongres melakukan sidang pengambilan keputusan, Trump ingin mendorong perundingan ini telah bisa dicapai melalui mediasi beberapa negara Turki dan juga Pakistan nantinya, yang rumusannya relatif lebih menguntungkan kepentingan Amerika dalam hal ini. Dan kalau kita lihat kepentingan Amerika yang paling pokok adalah Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Tapi ada satu agenda yang ini sebenarnya bukan agenda pokok Amerika, tapi agenda pokok Israel, yaitu Iran mau menyerahkan semua uranium yang sudah diperkaya sampai level tingkat menuju senjata nuklir dan menghentikan semua program pengayaan nuklirnya. Ini titipan Israel. Nah, persoalannya adalah justru ini yang tidak akan dilepas oleh Iran. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Iran tidak mau melepas hal ini, dan kemudian misalnya Trump terpaksa harus menerima setengah hasil saja, yang penting oke, Selat Hormuz dibuka begitu ya, negara GCC happy karena bisa dagang energi lagi. Pertanyaannya adalah apakah Israel akan nerima, pasrah, atau Israel akan melakukan tindakan yang tidak terduga yang akan menyeret Amerika untuk perang yang kedua kali. Dugaan Anda? Dugaan saya, karena ini adalah pertaruhan eksistensial bagi Israel dan Netanyahu, dia tidak akan membiarkan perundingan ini, negosiasi ini mencapai kata sepakat untuk menghentikan perang. Pada titik akhir, Netanyahu akan menekan tombol, melanjutkan perang, dan sangat mungkin dalam kalkulasinya, dia akan menggunakan senjata nuklir taktis. Oke, dan Anda juga menangkap demikian, Pak Stanis, bahwa Israel akan ada kemungkinan buat memperkeruh keadaan dalam tanda kutip di sini? Ya kalau memang menurut saya kan biang keroknya kan justru Israel ya. Jadi masalah nuklir itu kan titipan Israel, setuju itu Pak. Itu memang dari Israel. Sebenarnya kan Amerika kepentingannya di Selat Hormuz, sepakat itu. Tapi masalahnya kan ini mau berhenti atau tidak itu. Ketika nanti Amerika berhenti dari perang, nanti Israel bisa melakukan perang sendiri itu. Bisa melakukan perang sendiri. Jadi, tapi bentuknya apa kita belum tahu, apakah dia nanti menggunakan senjata nuklir atau apa. Tapi kalau misalnya Israel menggunakan senjata nuklir, saya kira itu cukup berbahaya juga. Pasti dunia tidak akan diam. Itu cukup berbahaya. Jadi perang mungkin dugaan saya akan berhenti sementara, ada jeda. Tetapi permusuhan akan terus terjadi. Permusuhan akan terus jadi dan Israel akan menjaga permusuhan itu dengan eskalasi yang berbeda-beda, mungkin serangan-serangan yang sporadis atau seperti apa itu. Apalagi jadi, sempat dibilang Israel meminta agar AS tetap lanjutkan aja perangnya gitu ya Mas? Ya itu kan, ini perang itu kan tidak murah kan. Perang itu tidak murah, Amerika sudah menghabiskan sekitar 500 triliun. Bengkak itu dari 400 berapa, bengkak 70 triliun jadi 500 triliun. Dan ini kan yang diributkan Kongres juga. Dan Amerika tentu tidak akan menanggung ini sendirian ketika tujuannya adalah titipan dari Israel. Saya kira masalah biaya ini juga sangat penting, walaupun Amerika mau negara kaya atau seperti apa, tapi itu kan tidak sedikit. Jadi saya kira kompleksitas ini yang sebenarnya malah dunia melihat bahwa ternyata malah Iran yang kuat. Nah, Iran yang kuat sampai hampir 30, hampir 90 hari ini perang dengan biaya 500 triliun, Iran masih tetap bertahan. Oke. Iran masih tetap bertahan, tapi apakah strateginya akan berubah kalau perang ini masih akan tetap berkepanjangan? Kita akan bahas itu nanti ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Pak Stanis, kalau kemudian Iran menurut Anda diuntungkan dengan penundaan ini, apakah strateginya juga akan berubah melawan Amerika Serikat? Ya, strategi Iran kan dari dulu kan cuma melawan saja kan. Dia melawan, dia udah siap. 40 tahun menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman, dan sebenarnya ketika berada di Selat Hormuz, Iran tuh sangat diuntungkan. Kapal induk Amerika tidak bisa masuk karena
secara teknis memang selat itu menguntungkan Iran. Dia sudah menguasai selat itu, kemudian dia juga punya ranjau, kenal medan, dan ini menguntungkan Iran karena dengan adanya perang ini Iran juga bisa membangun sistem baru untuk pelayaran atau orang melewati Selat Hormuz. Ada sistem yang berbayar sekarang kan, berbayar, ada istilahnya jaminan keamanan yang berbayar misalnya. Tapi ini menguntungkan Iran sih. Jadi Iran benar-benar diuntungkan dalam perang ini, kemudian dia juga tidak kalah oleh Amerika, dan ini dunia akan memandang Iran sebagai negara yang kuat itu. Sebaliknya dunia akan memandang Amerika sebagai yang tidak kuat lagi, karena meskipun dia peringkat 1, dia alutsista di dunia, tapi ternyata selama 3 bulan ini dia tidak bisa mengalahkan Iran. Beda dengan Venezuela yang hanya beberapa jam ya, mungkin terlalu takabur memandang Iran seperti Venezuela. Jadi hasilnya sekarang Iran masih biasa-biasa saja. Oke. Kalau kemudian Trump ini tetap bandel, Pak Mahfuz, dalam artian belum menunggu putusan Kongres tapi kemudian dia melakukan aksi sendiri tanpa keputusan dari legislatif yang di sana, apa efeknya terhadap dia? Trump tidak akan berani mengambil keputusan melakukan serangan militer yang kedua tanpa mendapat otorisasi dari Kongres. Kenapa? Karena dia tidak punya budget untuk itu. Dan yang punya kewenangan memberikan budget tambahan, anggaran tambahan untuk perang jilid 2 adalah Kongres. Itu satu. Yang kedua, pasti Trump dan juga Republik akan menghindari pengambilan keputusan di mana nanti Demokrat menang atas Republik. Karena ini dampaknya tadi Pak Salis sudah katakan, ini dampaknya panjang ke pemilu berikutnya. Nah, dalam pikiran saya kalau kita lihat tanda-tanda dan data-data yang terjadi, yang paling mungkin skenario jalan tengahnya adalah Kongres dan eksekutif dalam hal ini Trump bersepakat untuk tidak melakukan voting terkait dengan resolusi perang ini, tetapi mereka didorong untuk mengeluarkan, Kongres mengeluarkan otorisasi penggunaan militer bukan untuk perang. Gimana tuh maksudnya? Kita ingat dulu Amerika pernah ada peristiwa 11 September 9/11. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Kongres memberikan otorisasi kepada eksekutif, kepada George Bush saat itu, untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka perang melawan terorisme. Ya, tapi itu bukan perang dalam arti negara ke negara, tidak. Kemudian pada 2002 ya, Kongres juga memberikan otorisasi kepada George Bush untuk melakukan serangan ke Irak dalam rangka penggulingan rezim change. Ya, dan apa yang terjadi? Ternyata ya Presiden Amerika dan militernya efektif melakukan operasi militernya bahkan dalam waktu yang tidak terbatas. Karena kita lihat waktu di Irak kan ya 10 tahun lebih. Ya. Ya. Nah, ini jalan tengah yang paling mungkin dicapai oleh Kongres dan pemerintahan Trump. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus bayangkan konflik di Teluk Persia ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat. Dan saya juga yakin Israel happy dengan solusi jalan tengah ini. Anda menangkap begitu juga, ada kemungkinan ke arah sana, Pak Stanis? Karena kalaupun panjang, yang 3 bulan aja udah ngap-ngapan kita semua satu dunia. Apalagi kalau udah memanjang bahkan tidak menentu batas waktunya. Ya, saya melihat perangnya akan berhenti, tetapi permusuhannya akan terus terjadi, dan permusuhan itu kan macam-macam, bisa operasi non militer atau seperti apa tadi misalnya Pak Mahfud, ya arahnya seperti itu, tetapi mungkin bukan eskalasi besar perang dengan pengerahan senjata besar seperti ini ya, tapi perang mungkin lebih pada permusuhan dan mungkin operasi-operasi kecil, tapi itu pun tentu tidak baik bagi kawasan di Teluk ya. Dan saya malah menangkap maksud terakhir Pak Mahfud yang menarik bagi saya adalah bagaimana Amerika akan membuat happy Israel. Itu yang akan dilakukan, yang terjadi gitu. Tapi bagaimana membuat Israel happy ini ya yang nanti bermacam-macam ya bentuknya. Tapi saya setuju Pak, ini Amerika sudah membuat bagaimana supaya Israel happy nanti keputusan terakhir ini. Oke, posisi AS dan Trump terhadap sekutu di Timur Tengah ini posisinya sekarang bagaimana menurut Anda, Pak Stanis? Ya kalau dilihat ya, Trump punya Amerika punya banyak kepentingan di Timur Tengah. Banyak sekali pengusaha Amerika yang mempunyai investasi di Timur Tengah. Mereka sangat punya kepentingan. Sementara Trump juga, Amerika sendiri punya pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah. Kepentingannya sangat tinggi, termasuk ekonomi. Tapi dengan melemahnya Amerika, kalau dilihat tidak bisa mengalahkan Iran dalam waktu 3 bulan, itu orang melihat bahwa Amerika lemah. Ini cukup berbahaya gitu loh.
Dan ini pasti juga akan dipikirkan Kongres, apakah ini akan dibiarkan bahwa pandangan dunia terhadap Amerika ini bukan negara kuat lagi. Pasti ini akan jadi pertimbangan juga. Ini kan nanti akan bertentangan dengan misi yang dibawa Trump bahwa akan membuat Amerika besar lagi, make America great again. Itu ini kan pasti akan berpengaruh terhadap hal itu. Jadi saya kira masih banyak spekulasi terkait apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau melihat perang besarnya yang memakan biaya sudah 500 triliun, saya kira tidak akan terjadi yang seperti itu lagi. Tapi mungkin skalanya lebih kecil dengan mempertahankan permusuhan dan membuat Israel happy. Oke. Ada kemungkinan buat Trump memanfaatkan proksi-proksi juga nggak kira-kira Pak Mahfuz? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kan kalau kita bicara opsi-opsi kemungkinan, proyeksi situasi ke depan seperti apa, kan ada 3. Yang pertama eskalasi. Eskalasi ini dimungkinkan jika Kongres memberikan otorisasi kepada Trump untuk melakukan perang terhadap Iran, lanjutan. Atau eskalasi ini terjadi ketika Israel secara sepihak menyerang Iran untuk yang kedua kalinya setelah serangan 12 hari pada tahun lalu, dan langsung menuju menyerang instalasi nuklir Iran, ya. Maka kalau ini yang terjadi, eskalasinya bukan hanya di kawasan itu, tapi bisa jadi akan melibatkan aktor-aktor lain. Hari-hari ini kan Rusia dan Belarus sedang latihan perang nuklir. Ini kan harus kita baca. Kenapa Rusia dan Belarus hari-hari ini sedang latihan perang nuklir gitu ya? Pertanda apa nih kalau gitu, ini jaga-jaga pasti aja? ada data intelijen, ada info intelijen yang membuat mereka melakukan hal ini. Itu satu. Kemungkinan yang kedua adalah deeskalasi. Deeskalasi kalau kita lihat tanda-tandanya rasanya kecil. Ya, walaupun banyak negara terutama di Teluk ya, ini sangat menginginkan deeskalasi. Tetapi Amerika dia tidak mau kalah di mata dunia, dan Israel juga akan menjadi pihak yang paling dirugikan kalau terjadi deeskalasi. Yang paling mungkin yang ketiga, status quo. Status quo apa? Seperti yang tadi Pak Sandi katakan, perang besar tidak terjadi, ketegangan politik terus terjadi, perang dalam artian konflik militer skala kecil itu masih sangat mungkin terjadi, tapi dalam frame Selat Hormuz ini dibuka secara terbatas. Amerika juga masih melanjutkan Project Freedom-nya, ya. Tetapi kemudian ada pengaturan baru, ada rule of engagement yang baru terkait dengan bagaimana pengelolaan Selat Hormuz dan lalu lintas perdagangan dan lalu lintas pelayaran untuk energi di sana. Dan sangat mungkin Iran, Oman, Amerika dan GCC akan membuat kesepakatan baru bagaimana cara mengelola ini bersama-sama. Dan kita harus ingat, Trump ini transaksional saja. Kalau kesepakatan baru itu kemudian mendapatkan keuntungan, ada uang jagonya kira-kira begitu, oke lah, Iran dapat sekian, Oman dapat sekian, ya lalu Trump dapat sekian gitu ya, dibagi-bagi, maka semua itu bisa dibuka, tetapi tadi dalam ketegangan yang tetap tinggi. Oke, Pak Stanis, terakhir untuk Anda, kalau kemudian melihat posisi perang asimetris ini dengan kekuatan masing-masing yang berbeda-beda juga, melihat Iran punya kemampuan sibernya juga menguasai Selat Hormuz dengan beberapa persenjataan yang secara ukuran mungkin akan berbeda dengan Amerika tapi efektif, berbeda dengan Amerika Serikat. Apakah kemungkinan dari kalau perang ini akan berkepanjangan, ini akan membahayakan Amerika atau malah kebalikannya? Ya, yang pertama, perang akan bergeser dari perang secara langsung menjadi perang tidak langsung. Perang simetris menjadi asimetris, dan perang yang berhadapan akan menggunakan proksi. Dan tentu Iran jago memainkan ini ya. Jadi Iran akan diuntungkan ketika ini menggunakan proksi dan menggunakan asimetris. Dan karena Iran juga sekarang memegang kartu truf, sekaligus dia memegang dalam tanda petik nuklir, yaitu Selat Hormuz itu menjadi nuklirnya Iran. Dan ini cukup berbahaya ketika Iran memainkan ini. Jadi saya kira ketika perang dalam jangka panjang nanti, napas Iran lebih panjang saya lihat. Oke. Dan semua masih wait and see, terutama kita yang ada di Indonesia. Pak Stanislas, terima kasih banyak sudah mau bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Mahfuz Hidit, terima kasih sudah datang ke studio. Semoga Indonesia baik-baik aja ya. Semoga Indonesia baik-baik saja, tidak ada kurang satu apapun. Terima kasih sudah hadir dua-duanya untuk diskusi kami malam hari ini. Selamat malam untuk Anda berdua.